Terima kasih pemirsa, masih bersama saya dan saat ini kami akan membahas terkait dengan anggaran atau biaya-biaya sekolah selama pandemi COVID-19. Langsung saja ke Pak Protansius. Pak, bagaimana soal SPP murid tingkat SMA dan SMK? Apakah sama kebijakannya untuk sekolah negeri dan swasta? Ya, baik. Yang pertama saya masuk dulu di anggaran yang oleh APBD Provinsi, APBD Induk yang saat ini sedang dilakukan revisi. Kondisi pandemi di Provinsi Papua itu berdampak pada pengurangan pembiayaan yang sangat besar untuk dunia pendidikan. Jadi APBD kita murni OCUS itu hanya tinggal 80-an. Sementara yang lainnya adalah DAK secara nasional. Kebijakan Bapak Kepala Dinas fokus pembiayaannya lebih pada bagaimana memastikan guru dan kompetensi, termasuk di dalamnya hal yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, perangkat-perangkat pembelajaran yang berhubungan dengan pandemi. Lalu yang berikutnya adalah tugas kita yang dalam waktu ke depan itu adalah memastikan semua guru itu proses pelatihan pembinaan guru itu secara online. Jadi nanti Bapak Kadis sudah perintahkan dalam waktu dekat semua kepala dinas pendidikan kabupaten kota, seluruh kepala SMA SMK akan rakor secara online, sudah disiapkan oleh kepala bidang GTK. Dan ini nanti akan fokus berbicara tentang penyiapan masuk siswa baru. Oleh kebijakan secara nasional kan nanti SMA SMK duluan baru SMP. Nah ini kita siapkan. Terkait dengan daerah itu, ada beberapa hal sebelum kita masuk ke pembiayaan di sekolah. Kita harus pahami sekolah swasta saat ini benar-benar tertekan dari sudut pembiayaan. Saya ikuti Pak Menteri sedang mengambil langkah kebijakan untuk dana BOS bagi sekolah swasta. Tapi saya berharap karena situasi pandemi lalu kita dengan anggaran kita bicara kekurangan. Tidak semua kabupaten, tidak semua wilayah sekolah itu berdampak. Maka yang tadi sudah sering kita singgung Pak Kadis dan beliau sudah sampaikan. Daerah yang hijau itu normal kebijakannya. Anggaran mestinya juga jalan, guru mestinya juga jalan. Seperti itu, perhatiannya selalu normal. Yang kita pikirkan adalah daerah kuning dan daerah merah. Nah kondisi ini pertama tadi yayasan-yayasan yang kekurangan itu Bapak Kadis memerintahkan untuk mengurangi biaya pendaftaran siswa. Nah, ini harus dilihat. Makanya seorang guru dan siswa kepala sekolah terutama SMA SMK itu pasti punya rencana kerja anggaran. Apa sih isi minta uang banyak di dalam itu? Kalau komponennya adalah infrastruktur, sarana prasarana, seragam itu tidak dibutuhkan pada saat pandemi. Tapi komponennya lebih pada fokus pembelajaran mutu, fokus kepada memastikan bahan ajar bagi guru yang menggunakan sistem online maupun manual, buku dan perangkatnya, yaitu sangat penting. Kan begitu. Nah, sekolah negeri kita tidak ragukan, karena pemerintah ada di balik itu. Tapi yang sekolah swasta, mudah-mudahan sekolah swasta yang berdampak itu ada yang di sekitar kota. Tapi ini juga langkah kebijakan pemerintah harus diambil langkah karena rata-rata anak Papua. Saya memberikan contoh di Kerom kemarin. Hampir 90% anak asli Kerom itu sekolah di sekolah yayasan. Sementara sekolah yayasan itu rata-rata guru honorer. Nah, mestinya kebijakan Bapak Kadis, mudah-mudahan itu tidak terjadi di Kabupaten Jayapura, tapi di kabupaten lain. Ambil langkah kebijakan kepala dinas, kabupaten kota, kalau itu SD SMP, mutasi guru negeri itu ke sekolah swasta yang ada mendidik anak Papua banyak itu. Supaya jangan kita bicara tentang kekurangan dana untuk bayar guru honor. Jadi kebijakan afirmatif itu harus dilakukan untuk menanggulangi hal-hal seperti itu. Jangan karena tidak ada guru, karena guru negeri tidak ada, guru swasta biayanya habis. Ada yang sampai guru honor juga dibayarnya setengah kondisi ini. Nah oleh karena itu dana BOS tidak ada pengurangan. Teman-teman kepala sekolah mohon agar memanfaatkan dana BOS itu sesuai juknis untuk kebutuhan pendidikan. Dana BOS kan sekolah swasta juga dapat.
Mohon itu juga dimanfaatkan secara baik. Lalu yang berikut terkait dengan penerimaan siswa baru yang permintaan banyak. Hendaknya supaya tidak kena saber pungli, segala sesuatu perencanaan kebutuhan penganggaran untuk belanja sekolah fokusnya kepada komponen mutu, kesejahteraan guru, dan bagaimana menyiapkan perangkat pembelajaran. Lalu yang berikut, harus rapat dewan guru dan orang tua komite sekolah untuk memutuskan. Ada orang tua ini ke masa pandemi, tapi kan gaji pejabat ini tidak ada kurang. Jadi jangan sampai kita yang pejabat, pengusaha besar, juga ikut-ikut bahwa ini mahal. Mahal apa? Pendidikan yang berkualitas itu mahal. Mempertahankan pendidikan kualitas itu tetap mahal. Oleh karena itu, jangan kita ikut-ikutan mengatakan tuh pandemi jadi biaya harus turun. Ya kalau bagi kelompok masyarakat yang penghasilannya pas-pas ya silakan. Tapi kalau pejabat ini kan tidak ada pengurangan gaji itu. Jadi proses itu diatur, rapat bersama dewan guru, diputuskan dengan orang tua, komite sekolah. Apa kebutuhan? Pasti ada yang merasa terpanggil untuk kebutuhan, contoh lampu, jaringan, itu pasti ada di situasi seperti ini. Nah, segala sesuatu ini harus dilakukan secara baik. Nah, intinya beban orang tua pada saat pembelajaran masa COVID itu tidak boleh ditekan, apalagi hanya untuk bangun kelas, yang dana sekolahnya untuk rehab, dana sekolah untuk seragam. Ini orang libur sekolah, belajar jarak jauh, online kok seragam untuk apa? 4 seragam sekolah itu yang selama ini membebani biaya pendaftaran siswa baru. Jika 4 seragam sekolah tambah SMK-nya kan tak dapat praktek, itu tidak ada, yang sangat ringan. Jadi oleh karena itu sekolah, kita percaya kepala sekolah dan guru punya kompetensi, punya kemampuan untuk melakukan itu. Banyak kepala sekolah sudah berhubungan dengan saya, coret yang berhubungan dengan seragam. Karena itu tidak dibutuhkan masa pandemi, pakai seragam mau kemana? Artinya sudah ringan pembiayaan di sekolah. Fokus kepada yang berhubungan dengan penyiapan perangkat pembelajaran bagi guru, baik secara daring maupun secara manual. Seperti itu. Terkait dengan keringanan biaya, Bapak. Jika ada sekolah yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut, apakah akan ada sanksi untuk sekolah tersebut? Oh iya, kami kemarin sudah rapat dengan Bapak Kepala Dinas dan keputusan Bapak Kepala Dinas Provinsi, jika ada sekolah yang tidak mengindahkan hal tadi, yang komponen yang tadi saya bicarakan, biaya besarnya lebih fokus kepada urus rehab, lebih banyak besarnya untuk pakaian, maka itu Kepala Dinas Provinsi akan mengambil alih, menindak guru kepala sekolah yang bersangkutan. Makanya tadi saya sampaikan supaya keputusan itu jadi bulat dan berdampak, bermanfaat, maka keputusannya dengan dewan guru dan orang tua murid. Saya pikir seperti itu. Baik Pak. Pak Ted, bagaimana dengan Kabupaten Jayapura sendiri? Apakah ada kebijakan soal SPP untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jayapura? Ya, baik, ada 2 hal ya. Yang pertama itu untuk penanganan COVID sendiri. Kita seperti tadi yang program RKU dan lain-lain itu juga kita memang ada pengurangan anggaran di pengurangan anggaran kita untuk tahun ini itu disalurkan ke COVID, gugus tugas. Dari gugus tugas itu yang kita pakai untuk membayar seperti guru-guru yang mengajar membayar transport saja. Kita tidak bayar honor, transport saja. Itu dan juga termasuk program-program untuk televisi, TV kabel itu juga nanti gunakan dari biaya yang ada di tim gugus tugas. Kemudian sekolah untuk penanganan COVID ini itu juga dari dana BOS sekolah itu sudah perintah dari kementerian juga, itu dana BOS itu boleh dipakai untuk belanjakan barang-barang seperti misalnya sabun, hand sanitizer dan lain-lain. Terus kemudian ya masker, termasuk pulsa untuk guru-guru yang menggunakan itu media belajar online itu juga boleh diberikan pulsa dari dana BOS. Nah, jadi ini sudah jalan. Saya juga sudah ada
perintah khusus ke sekolah-sekolah untuk masuk kepada masa tahun ajaran baru. Sekolah semua sudah harus siap tempat untuk cuci tangan dan lain-lain, itu sudah harus disiapkan semua. Berikut menyangkut penerimaan siswa baru, tahun ajaran yang baru, itu kami sudah sebulan yang lalu sudah ada edaran kepada semua sekolah untuk tidak boleh melakukan pungutan apapun terhadap siswa baru. Tadi Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi sudah jelaskan kalau alasan seragam, dia mau pakai seragam kemana? Karena dia kan ada di rumah, dia tidak ke sekolah. Pakai seragam untuk tidur kah? Nah, itu yang saya minta ini sekolah-sekolah, baik itu kepala sekolah negeri, swasta, ini pakai logika lah untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu yang nanti kemudian dirasakan itu lucu. Masa pungut biaya untuk beli seragam sementara anak-anak tidak ke sekolah. Jadi kami sudah ada surat keluarkan edaran itu ke sekolah-sekolah untuk tidak lakukan pungutan sama sekali dengan alasan apapun juga. Hanya memang sekolah negeri dan sekolah swasta itu beda juga aturannya. Tapi kita sudah, ini semua COVID ini kan semua alami, jadi kalau bisa itu semua sama. Yang beda itu kan di swasta, kalau ada guru yayasan yang digaji oleh yayasan, memang itu harus bayar. Kita tidak bisa bilang tidak. Tapi juga bos juga kita juga berikan kepada sekolah yayasan. Kita di kabupaten itu ada bos kabupaten. Itu juga sekolah sekolah yayasan dapat tidak ya? Ya, bos kabupaten juga ada ya, kita berikan ke sekolah-sekolah. Itu juga, jadi ada bos pusat, bos nasional, ada juga bos kabupaten. Kita juga ada, itu anggarannya juga diberikan kepada sekolah-sekolah. Paling tidak itu sudah bisa untuk mengurangi beban. Kalau itu guru-guru kontrak, guru honor, dan lain-lain, ya itu mungkin bisa dibayar. Jadi itu yang ya kita lakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, hari ini ada banyak orang datang, bilang ke sini bayar, ke situ bayar. Tapi untuk sekolah yayasan memang itu dibedakan dengan sekolah negeri lah. Kalau negeri ya hari ini juga perintah semua bisa berubah. Untuk sekolah-sekolah yayasan ya memang itu kita ya ada aturan internal mereka yang mungkin juga harus dilakukan karena pembiayaan terhadap guru-guru yang diangkat oleh yayasan. Seperti itu. Ya. Baik Pak. Pak Jimmy, bagaimana tugas dan fungsi dalam mengawal pendidikan dalam sistem online yang dilakukan PGRI Kabupaten Jayapura itu seperti apa? Iya, dalam mengawal pendidikan dalam sistem online ini selama pandemi ini bagaimana Pak? Iya, terima kasih. Sebenarnya gagasan untuk melakukan pendidikan berbasis online itu telah kami lakukan sebelum adanya COVID. Kami sudah lakukan sejak awal tahun 2020. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan Kominfo. Kita menginginkan metode pembelajaran itu tidak manual seperti yang dulu lagi. Kaitannya dengan perkembangan pembelajaran generasi 4.0 ini, itu menuntut pendidikan itu harus berbasis IT. Nah inilah yang menjadi ide utama kami waktu sebelum adanya COVID, sehingga kami menginginkan seluruh sekolah di Kabupaten Jayapura ini yang ditangani baik oleh pemerintah Kabupaten Jayapura dari jenjang TK sampai SMP dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk SMA SMK, itu semua wajib IT. Kenapa demikian? Karena ketika kita menggunakan proses pembelajaran berbasis IT ini, itu semua mudah.
aksesnya mudah, lebih cepat, akurat, dan ada hal-hal yang lebih kemajuan-kemajuan teknologi yang kita temui di sana itu lebih ini lagi spesifik untuk pendidikan pembelajaran. Itu menjadi target utama kita, sehingga kita mencoba melakukan komunikasi efektif dengan sejumlah stakeholder. Salah satunya itu yang pada awal Maret lalu kita melakukan kerjasama dengan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJI). Kita melakukan penandatanganan MOU untuk memastikan semua sekolah itu ada jaringan internet. Cuma ketika virus atau pandemi COVID ini melanda dunia termasuk Kabupaten Jayapura, ini sempat vakum. Tetapi ya kami bersyukur juga karena akhirnya pilihan pemerintah untuk melakukan proses pembelajaran itu menggunakan metode pembelajaran online ini yang merupakan niat kami untuk mewujudkan itu di Kabupaten Jayapura. Sehingga ya saya juga memang pada prinsipnya, pada pribadi ya di sisi lain selain tidak menginginkan pandemi, tapi saya juga berterima kasih kepada pandemi ini, COVID ini, karena ya akhirnya apa yang kita cita-citakan ini justru terpakai begitu. Dan kami berharap pula suatu saat kita berdoa ketika pandemi ini berakhir, penggunaan media belajar online ini tidak berakhir di situ bersama virus ini. Mungkin justru lebih kita kembangkan lagi untuk semua sekolah yang berada di Kabupaten Jayapura. Seperti itu. Ini berlangsung apakah ada kendala? Kendalanya memang jangkauan pemancar untuk 4G itu hanya sebatas yang di kota, kemudian yang di pinggiran itu belum ada fasilitas internet. Memang kita lalu melakukan komunikasi untuk pemasangan internet itu dengan penyambungan VSAT. Kalau penyambungan VSAT saya pikir sampai yang daerah 3T pun akan online. Pak Protasius, khusus pandemi COVID-19 ini sudah berapa jumlah anggaran yang dikerahkan oleh Provinsi Papua di bidang pendidikan? Kami di Dinas Pendidikan itu revisi APBD saat ini ada 5 miliar difokuskan untuk pandemi, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang nanti sedang akan dilakukan di dalam masa pandemi itu 5 miliar dari Dinas Pendidikan yang diajukan di perubahan. Mudah-mudahan itu tidak dicoret sehingga pemanfaatan hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan pandemi ini diproses ketika masuk belajar mengajar itu selalu berjalan maksimal. Memang itu yang harus kita harapkan seperti itu. Itu dari APBD murni. Baik, Pak. Pak Ted, sebelumnya kan sebelum masuk tahun ajaran baru kita ada ujian online kan, tapi sebelumnya teknisnya itu seperti apa begitu? Maksudnya untuk mengingat secara online kadang memiliki berbagai kendala, terlebih lagi daerah yang tidak memiliki sarana internet. Apa ujian online? Iya. Kita kan tidak ada ujian. Tidak ada ujian nasional, ujian sekolah, semua ditiadakan. Maksudnya kita sebelum pandemi kan kita ujian online, siswa-siswi ujian online. Ini itu prosesnya gimana di Kabupaten Jayapura? Kita tidak laksanakan sama sekali ya tahun ini. Yang sempat dilaksanakan itu yang saya monitoring itu SMK. Iya. SMK itu yang dilakukan, saya sempat monitoring untuk SMK di Hawaii, SMK YPKP, itu saya sempat jalan monitoring, terus setelah SMK selesai itu langsung semua putus. Jadi SMP dengan SD itu tidak sama sekali. Kalau tahun ajaran yang lalu, ya itu ada beberapa sekolah yang sudah bisa ujian online. Tapi untuk kali ini tidak. Jadi kita hanya pakai hitungan nilai. Untuk SMP itu nilai dari semester 1 sampai dengan 5. Itu akumulasi itu yang dihitung kemudian mendapatkan nilai rata-rata. Itu yang menentukan kelulusan. Jadi kalau ada anak yang tidak punya nilai di salah satu semester,
Misalnya yang ada di kelas akhir, dia tidak punya nilai di semester 5 misalnya, berarti dia tidak akan lulus. Itu sudah pasti. Kemudian SD pun dari kelas 4 sampai kelas 6. Itu yang diambil nilainya untuk menentukan kelulusan. Itu yang kita lakukan, dan untuk Kabupaten Jayapura SMP itu 98% kelulusan. Kemudian SD itu 99, sekian persen lah kelulusan. Saya pikir seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita soal pendidikan di masa pandemi COVID-19 setelah jeda berikut ini.